Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru, dan marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas hari ini, kita memohon pimpinannya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita menyatukan hati kita bersama-sama menyanyikan NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas hari yang baru ini Tuhan, atas minggu yang baru ini. Kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ulangan 8, ayatnya yang ke-5 dan ke-6 yang demikian. Engkau harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mendidik engkau seperti seseorang mendidik anaknya. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jika itu terus-menerus dilakukan, maka kebiasaan baru akan terbentuk. Demikian pula dengan kita. Kita adalah manusia yang dulu berdosa, lalu mendapat pengampunan, dan sekarang kita akan diubahkan menjadi manusia baru. Demikian pula bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir adalah bangsa budak. Dan sekarang mereka akan hidup baru sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, Tuhan terus mendidik bangsa Israel, Tuhan terus mendidik kita. Baik itu melalui kegagalan yang kita terima, baik itu melalui keberhasilan yang kita alami. Semua itu oleh Tuhan dipergunakan untuk mendidik kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita selaku anak didik? Seharusnya kita percaya bahwa Sang Pendidik, yaitu Tuhan, tidak akan pernah mencelakakan anak-anaknya. Pasti Tuhan bertujuan membentuk kita menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi manusia yang dapat membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa setiap peristiwa yang kita alami, baik itu peristiwa yang menyenangkan
atau peristiwa yang tidak menyenangkan, marilah kita memaknainya bahwa ini adalah bentuk didikan Tuhan kepada kita. Dengan didikan Tuhan kita, maka kita akan dapat mengintrospeksi diri kita. Bila kita mendapati bahwa dalam hal itu kita bersalah, belum benar, maka kita harus melakukan pertobatan dan memperbaiki diri. Percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang sungguh sangat diberkatinya. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita kecewa ikut Tuhan, tetapi mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tabah, dengan bersabar, dengan penuh sukacita, dan kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendidik kami, membentuk kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami hendak memasuki minggu yang baru, hari yang baru, tolonglah kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tetap bersandar kepada Engkau, menjalani kehidupan kami dengan bersabar. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami jumpai, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka memulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang sedang memiliki pergumulan, baik mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, maupun menantikan keturunan, Tuhan berkatilah mereka. Tolonglah mereka, supaya mereka senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dan menantikan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap menyadari bahwa Tuhan mendidik kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin di dalam ibadah GKI Geraha Raya, Persekutuan Wilayah 3 mempersembahkan pujian. Mari kita lihat.